saja ucapkan untuk kehadirannya hari ini. Nah, hari ini kalian berkumpul dalam kelas ini ya untuk belajar seperti biasa yang kelas 4 dengan materinya masing-masing dan yang kelas 5 juga dengan pelajaran kalian masing-masing. Oke anak-anak, siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap, semangat dulu. Semangat pagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Ya, perhatian. Jadi perhatikan ya untuk anak-anak yang kelas 4. Hari ini kalian belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa tadi? Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, tujuan pembelajarannya pada hari ini adalah kalian mampu menentukan gagasan pokok dan pendukung yang ada di sebuah paragraf. Nanti yang menentukan atau mengidentifikasi gagasan pokok dan pendukung yang ada pada paragraf kah, ada pada sebuah kalimat atau pada sebuah teks bacaan. Bisa dipahami anak-anak? Soleh. Nah, adapun tujuan pembelajaran untuk anak-anak kelas 5 adalah kalian mampu mengetahui ya alat gerak yang ada pada hewan dan juga manusia. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang alat gerak. Apa sih yang bisa menyebabkan hewan itu berpindah tempat, bisa bergerak dari sini ke sana? Apa yang digunakan oleh hewan itu untuk bergerak dan juga alat gerak pada manusia ya. Nah, jadi perhatian. Jadi itu tujuan pembelajaran untuk anak-anak kelas 5. Kalian mampu mengetahui ya alat gerak yang ada pada hewan dan juga manusia beserta cara merawatnya. Jadi ada cara dengan merawatnya. Manusia bergerak dengan kaki, ada ototnya. Gimana sih supaya bisa terjaga, supaya bisa tetap bermanfaat, bisa dimanfaatkan, bisa bergerak? Ada kita harus merawatnya. Seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami? Anak soleh. Nah, jadi gini ya, untuk anak-anak kelas 4 kalian belajar tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung yang ada pada sebuah paragraf. Nah, ada yang tahu nggak apa itu paragraf? Nah, jadi paragraf itu adalah bagian dari suatu tulisan ya yang terdiri dari beberapa kalimat ya, paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat yang di dalamnya itu berisi suatu gagasan atau topik. Jadi ada tulisan ya, ada paragraf atau kalimat ya di sebuah teks atau bacaan. Nah, ciri-cirinya itu dia menjorok, tulisannya seperti ini. Nah, menjorok ke kanan seperti ini. Ini paragraf ya. Satu paragraf itu berisi suatu topik. Ada topiknya di situ. Apa sih yang diceritakan? Di situ menceritakan tentang apa sih kalimat itu? Nah, itu ya. Anak soleh. Nah, kalian perhatikan di sini menentukan gagasan pokok dan pendukung pada paragraf. Ibu guru sudah punya satu paragraf ya. Nah, di sini ada paragraf yang bunyinya di era digital ini penggunaan teknologi informasi telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa dibaca di buku paket kalian ya. Banyak orang memanfaatkan perangkat dan aplikasi untuk meningkatkan produktivitas seperti penggunaan email untuk komunikasi cepat, aplikasi manajemen untuk mengatur jadwal dan platform kolaborasi online untuk bekerja sama dalam proyek. Coba kalian buka di halaman 20 bukunya. Buka bukunya di halaman 20 ini ya. Nah, ini ya.
Nah, di situ ada paragraf. Ya, dibaca ya. Harus saja kasih waktu 5 menit untuk membacanya. Coba silakan. Perhatian. Sudah dibaca paragrafnya? Ada yang bisa mengasih tahu Ustazah kira-kira apa sih yang dibahas pada paragraf itu? Tentang apa? Iya, pintar, tentang teknologi. Jadi paragraf tersebut menceritakan tentang teknologi, bahwa teknologi itu sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Perhatian, ya perhatikan ini untuk anak-anak kelas 5. Kita akan belajar tentang alat gerak ya, alat gerak pada hewan. Nah, jadi hewan itu bergerak menggunakan macam-macam. Ada yang bergerak menggunakan sayapnya, ada yang menggunakan kaki, ada yang dengan ekor. Nah, berarti ikan ini dia bisa bergerak karena dia punya ekor atau sirip. Nah, kalau ayam bergerak dengan kakinya ya, kalau burung dengan sayap. Nah, kalau cumi-cumi ya tentakel. Ini dia ya. Nah, ini namanya tentakel. Tangan-tangannya yang banyak itu bisa menjala-jala. Itulah yang bisa membuat cumi-cumi itu bergerak. Alat geraknya namanya tentakel. Nah, perhatikan lagi. Ini ya, kalau pada manusia. Nah, ini ya, alat gerak pada manusia. Jadi manusia itu bisa bergerak karena dia punya apa ini? Tulang. Dia punya tulang. Setelah ada tulang dia juga punya sendi. Ya, betul. Nah, apa ini? Otot. Nah, jadi ada tulang ya, sendi dan otot. Itulah yang menyebabkan manusia itu bisa bergerak. Kalau nggak ada tulangnya, nggak ada sendinya, nggak ada ototnya, bisa nggak kita berjalan? Nggak bisa ya. Oke, sudah. Nah, untuk anak-anak kelas 4, kalian bekerja sama ya dengan teman sebangkunya untuk menemukan gagasan pokok dan pendukung yang ada pada sebuah paragraf. Ini sudah Ustazah sediakan paragrafnya. Tugas kalian adalah menentukan gagasan pokok dan pendukungnya. Dan untuk yang kelas 5 ya, kalian identifikasi hewan-hewan yang ada di sekitar kalian dan tentukan alat geraknya itu apa yang ada di sekitar kalian ya. Coba kalian lihat di halaman 20 bukunya, ya, halaman buku IPA-nya. Nah, di situ ada contoh hewan-hewannya. Jadi kalian tambahin lagi, kalian tambahin hewan apa saja yang ada di sekitar kalian. Yang alat geraknya itu apa sih? Yang menggunakan ekor, hewan apa gitu ya? Yang menggunakan kaki, hewan apa? Setelah itu kalian tuliskan di sini ya, lembaran yang akan Ustazah kasihkan. Oke, bisa dipahami? Bagaimana anak-anak tugasnya? Yang kelas 4 menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung sudah selesai? Oke, jadi baiklah. Ustazah minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya ke depan ya. Siap maju ke depan? Oke ya, kelompok 1 bisa ke depan. Sekolah berperan penting dalam pengembangan karakter dan pengetahuan siswa. Ya, oke. Untuk kelas 4 tadi menentukan gagasan pokok. Kelompok yang tadi sudah betul ya. Untuk paragraf yang kalian baca tadi yang ada di buku LKS kalian, gagasan pokoknya adalah sekolah berperan penting dalam pengembangan karakter dan pengetahuan siswa. Oke, hebat ya. Ya, bagaimana anak-anak kelas 5 sudah bisa mengidentifikasi hewan-hewan di sekitar dan menentukan alat geraknya? Sudah
Oke, kalau sudah bisa, Ustazah minta satu kelompok juga untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Siap? Oke. Perhatian. Perhatian, kegiatan kita tadi alhamdulillah sudah selesai. Untuk anak-anak kelas 4, gimana? Apakah ada kesulitan dalam menentukan gagasan pokok? Oh, tidak ada. Oke ya, alhamdulillah tadi juga tugasnya dipresentasikan dengan baik dan gagasan pokoknya sudah tepat ya. Untuk anak-anak kelas 5, apa ada kesulitan? Apa ada kesulitan dalam mengidentifikasi alat-alat gerak yang ada pada hewan tadi? Ada kesulitan? Oh, tidak ada. Oke ya, jadi sudah tahu ya. Ikan menggunakan sirip atau ekornya dia bergeraknya ya. Ayam dengan kaki, burung tadi dengan sayap, ya betul, dan cumi-cumi tadi dengan tentakel. Adapun kalau manusia, doa dengan tulang, sendi dan juga otot. Oke, hebat ya. Alhamdulillah. Anak-anak kelas 4 masih semangat? Kelas 5? Iya, oke ya. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Dan tugas-tugasnya juga alhamdulillah sudah diselesaikan dengan baik. Nah, masih Ustazah ingatkan kembali untuk besok tetap semangat berangkat ke sekolah ya. Tetap semangat berangkat ke sekolah. Belajar lagi di rumah. Besok bertemu lagi dengan guru-gurunya di sekolah dengan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Oke? Sebelum kita tutup pembelajarannya, kita berdoa dulu. Baca doa. Kafaratul majalis. Subhanaka wa bihamdika. Jawab salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.